pada mata kuliah Ilmu Ternak Ruminansia dan Non-Ruminansia di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Pada malam hari ini, saya akan membahas terkait dengan manajemen hatchery dengan judul Manajemen Hatchery Modern, Kunci Keberhasilan Produksi DOC yang Berkualitas. Adapun beberapa presentasi, poin presentasi yang akan saya presentasikan pada malam hari ini, yaitu bagaimana sih dasar dari manajemen hatchery itu. Lalu yang kedua, nanti akan saya gambarkan juga bagaimana perkembangan dari embrio, dari ayam terutama, atau unggas. Yang ketiga, yaitu terkait dengan transfer telur berembrio, karena pada malam hari ini kita membahas terkait dengan hatchery. Jadi, kita akan membahas bagaimana proses penetasan telur yang berembrio ini di mesin hatchery, seperti itu, atau di hatchery farm. Dan yang terakhir adalah kita ingin tahu bagaimana kita mengetahui kualitas DOC yang baik itu seperti apa kriterianya, seperti itu. Nah, sebelum ke materi yang pertama, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Mungkin dari adik-adik sekalian, mahasiswa, ada yang belum tahu ya, apa sih itu DOC? Karena mungkin kalau di industri poultry itu sering sekali disebut DOC seperti itu. DOC ini merupakan day old chick atau ayam yang baru menetas atau ketika ayam itu umur 0 hari ketika dia diambil dari mesin hatchery atau mungkin menetas secara alami di induk ayam seperti itu. Nah, jadi DOC ini bukan ayam yang umur 2 hari walaupun sama-sama kecilnya ya, tapi adalah ayam yang baru pertama kali menetas sehingga kita namakan day old chick seperti itu. Nah, pada poin yang pertama ini, saya akan menjelaskan terkait dasar dari manajemen hatchery. Kira-kira apa sih tujuan utama di unit produksi penetasan atau di hatchery ini? Yang pertama tentunya untuk menghasilkan DOC yang berkualitas. Nah, sehingga semakin DOC itu berkualitas, ini memiliki nilai jual yang tinggi ketika kita jual ke customer peternak seperti itu. Nah, poin yang kedua adalah tentunya dengan kalau kita bilang namanya hatching egg. Hatching egg itu adalah telur yang dihasilkan dari induk ayam yang fertil seperti itu. Jadi kalau ada embrionya itu kita namakan hatching egg namanya. Nah, tidak semua telur yang kita kirim yang dari induk ayam tadi kita kirim ke penetasan itu 100% menetas. Nah, sehingga semakin mendekati 100% menetas ini akan lebih baik. Sehingga tujuan salah satu untuk produksi penetasan ini adalah menghasilkan jumlah DOC yang optimal. Karena tidak semua telur yang kita kirim di hatchery ini itu menetas 100%. Jadi semakin baik, semakin banyak persentase yang menetas, ini semakin optimal. Nah, parent stock. Nah, farmnya itu namanya breeding farm atau kita kenal dengan breeder seperti itu. Jadi kalau adik-adik belum tahu. Nah, tentunya kita perlu melakukan handle atau perlu melakukan sesuatu treatment mulai dari nutrisi pakannya, mulai dari program kesehatannya yang meliputi dari vaksinasi, sanitasi lingkungan di dalam kandang, dan biosecurity pekerja yang ada di sana. Nah, harapannya kalau dari sisi performance di parent stock atau breeding farm tadi, kalau bisa secara berat badan itu standar atau minimal kalau bisa 2% lebih tinggi dibandingkan standar guidance dari mungkin genetik yang sudah dirilis oleh misalnya yang punya strain tadi, baik itu ayam berdaging maupun ayam bertelur. Nah, ini kita kenal yang namanya rearing. Rearing ini adalah fase ayam di fase awal, yaitu fase starter. Kira-kira ya umur 0 sampai 8 minggu, itu namanya fase rearing. Nah, setelah itu ada yang namanya fase growing atau fase pembesaran, kurang lebih ya sekitar 9 sampai 18 minggu. Nah, lalu ada fase laying. Nah, fase laying ini fase ayam bertelur, yaitu jantan dan betina dicampur jadi satu, lalu menghasilkan DOC yang fertil seperti itu, yang menghasilkan embrio yang kita tetaskan di hatchery. Nah, ini adalah gambar ayam petelur, salah satunya yang jantan sebelah kanan, yang sebelah kiri adalah betina. Nah, tentunya harapannya ketika telur yang dihasilkan tadi atau hatching egg tadi
ini kita lakukan treatment khusus agar secara keseragaman telur itu hampir sama. Sehingga harapannya ketika masuk mesin tetas, itu DOC yang dihasilkan itu seragam atau berat badannya sama, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sumbernya dari Aviagen, Coop, dan Hendrix Gensburg. Ini merupakan salah satu perusahaan yang memiliki genetik untuk ayam broiler maupun ayam layer atau ayam pedaging maupun ayam petelur. Nah, jadi daya tetas itu kita kenal di industri poultry ini namanya hatchability. Jadi apa aja sih pengaruh dari hatchability dan kualitas DOC dan terutama dari sisi keseragaman dari DOC itu sendiri. Tentunya ada tiga faktor. Yang pertama, kita perlu memikirkan bagaimana handling sebelum inkubasi atau sebelum mesin masuk ke mesin setter tadi. Selanjutnya, yang nomor dua adalah selama inkubasi atau selama pada saat proses penetasan tadi. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah setelah inkubasi. Tentunya dari tiga poin ini saling berkaitan dan saling berpengaruh terhadap hasil dari tetasan dan kualitas DOC yang kita hasilkan. Nah, poin yang pertama terkait jadi bagaimana sih jalur atau bagaimana sih jalan mulai dari awal sampai menghasilkan DOC yang baik itu tentunya itu diawali dari proses penerimaan HE atau hatching egg tadi. Nah, ketika proses penerimaan HE tadi atau hatching egg tadi atau telur yang fertil tadi ini tidak langsung diletakkan di mesin. Ada yang namanya holding room atau ruang transit. Nah, tentunya ruang transit ini harus benar-benar steril, harus benar-benar clean, harus benar-benar di biosecurity yang baik, dan suhu dan kelembapan di dalam holding room tadi atau ruang transit ini benar-benar dikendalikan secara suhu dan kelembapannya. Nah, setelah itu, setelah masuk holding room, ini menuju ke mesin yang namanya setter. Nah, pada saat mesin setter ini ada proses inkubasi. Jadi inkubasi ini seperti dilakukan treatment khusus dengan desinfektan supaya mungkin ada bakteri atau virus misalnya yang ada di proses penerimaan atau proses transportasi bahkan sampai ke breeding farm ini tidak sampai masuk ke mesin. Jadi kita inkubasi terlebih dahulu. Nah, setelah di mesin setter, nanti kita menuju yang namanya mesin hatcher atau proses penetasan. Nah, jadi di proses ini itu adalah akhir dari proses hatchery atau proses penetasan. Jadi ketika di mesin hatcher tadi kurang lebih sekitar 3 sampai 4 hari ayam mulai menetas di mesin ini. Nah, sehingga selanjutnya kita kenal yang namanya full chick atau panen anak ayam, panen DOC. Nah, tentunya setelah kita panen, kita lakukan terlebih dahulu grading. Grading ini untuk memilih antara ayam yang abnormal, cacat misalnya, atau berat badannya under misalnya, atau mungkin ada kesehatan dari sisi fisik yang tidak baik. Ini kita lakukan afkir. Sehingga DOC atau anak ayam yang kita kirim itu benar-benar yang paling baik atau yang terbaik. Nah, setelah itu kita juga memfikirkan terkait bagaimana proses pengirimannya, dan juga bagaimana proses handle untuk transportasinya mulai dari hatchery farm sampai ke customer atau sampai ke peternak atau sampai ke tujuan seperti itu. Tidak stuck seperti ini, tapi dia digoyang-goyang, digeser-geser seperti ini sesuai dengan settingan waktunya. Tujuannya supaya pemanas dan kelembapan yang ada di mesin tadi itu lebih merata, sehingga daya tetasnya itu akan semakin meningkat. Dan yang keempat, perlu diperhatikan juga dari sisi ventilasi dan juga dari sisi sanitasi. Nah, ini ada beberapa garis atau ada beberapa grafik yang warna biru. Ini adalah suhu yang diinginkan atau temperatur yang diharapkan dari telur. Jadi semakin tua, semakin lama dia di mesin setter, suhu yang diinginkan oleh telur ini semakin tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini mulai dari 3 hari sampai di 13 hari semakin naik. Bahkan di 18 hari bisa sampai 37 derajat Celcius. Nah, kalau yang warna apa namanya hitam ini adalah suhu setting dari mesin. Jadi suhu setting ini bahkan mendekati 40.
derajat Celcius. Nah, ini adalah proses dari pertumbuhan dari telur, mulai dari proses diferensiasi, proses pertumbuhan organ dan jaringan, hingga pematangan dari organ-organ ayam, organ tubuh ayam. Ini prosesnya di 15 sampai 19 hari. Nanti ada gambarnya.